Awalnya gue pengen masuk ke kedokteran, tapi setelah berbagai banyak pertimbangan, akhirnya gue memutuskan buat gak jadi masuk ke kedokteran. Tapi gue masih pengen masuk ke jurusan yang relate ke medis. Nah, di universitas lain itu nggak selalu ada yang namanya teknik biomedik, jadi ada yang ilmu biomedik gitu. Nah, teknik biomedik itu adalah jurusan yang sangat multidisiplin, karena di sini kita banyak bersinggungan dengan jurusan-jurusan lain. Contohnya, kita ada belajar tentang listrik-listrik yang berhubungan banget dengan teknik biomedik. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di channel Frankie Chua Series. Di kesempatan kali ini kembali lagi sama saya Frankie dan saya punya satu narasumber yang luar biasa banget. Ini salah satu teman saya namanya Evelyn. Halo Evelyn, apa kabar? Oke, baik. Oke, Evelyn nggak punya nama belakang ya? Evelyn aja ya namanya ya? Iya, langsung aja. Evelyn aja ya. Oke, nah ini menarik teman-teman. Evelyn, apa kabar Evelyn? Baik kabarnya? Iya, baik. Baik ya. Tadi katanya sempat ke salon dulu ya sebelum record video ya? Betul ya? Enggak lah, Oh, enggak. masa ke salon. Kirain sampai ke salon. Oke teman-teman, jadi menarik sekali sama Evelyn ini. Aku kasih sedikit introduction ya. Evelyn ini merupakan salah satu mahasiswi dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, jurusannya biomedik. Teknik biomedik. Ini mungkin pada belum familiar nih. Nah, nanti itu apa? Kita akan kupas teman-teman semua di segmen kita kali ini, segmen keju, kepoin jurusan sama Evelyn. Nah, Evelyn ini juga adalah mahasiswa berprestasi 2 di departemen ya teman-teman. Kemudian Evelyn juga merupakan mahasiswa berprestasi di bidang akademik Fakultas Teknik Universitas Indonesia tahun 2020 dan juga merupakan finalis of National Scientific Week for University Student tahun 2020. Nah, itu dari prestasinya aja udah luar biasa ya, mapres gitu. Evelyn, kita boleh dong cerita-cerita dikit ya, background pendidikan boleh ya? Boleh Iya, dong. Nah, boleh Evelyn dong. minta tolong dong ceritain kilas balik perjalanan Evelyn, kayak misal dulu sekolah di mana, jurusan apa, lulus ke UI jalur apa, sekarang di UI jurusannya apa, dan lain sebagainya. Mungkin boleh cerita dulu Evelyn ke sana. Jadi dulu waktu SMA gue sekolahnya di SMA Gande Ancol. Lalu awalnya sih gue nggak ada pikiran buat masuk UI ya, belum ada pikiran buat daftar di sekolah di universitas negeri. Gue lupa waktu itu karena apa. Tapi seingat gue waktu itu gue cuma karena nilai gue lumayan, jadi gue disuruh sama gurunya buat ikut SNMPTN waktu itu. Kebetulan aja, jadi ya disuruh ikut aja, iseng-iseng coba. Nah ya udah, jadi gue ikut SNMPTN waktu itu. Gue daftar di UI di jurusan teknik biomedik. Gue cuma pilih satu jurusan doang, satu-satunya. Dan pas itu gue nggak keterima. Nah lalu selanjutnya karena udah terlanjur daftar juga, jadi kayak gue juga udah penasaran nih sama jurusannya. Terus gue pengen cobalah buat SBMPTN lagi. Jadi gue ikut SBMPTN di pilihan yang sama, lalu gue lulus di pilihan pertama ini, yaitu di jurusan teknik biomedik. Wah, ini menarik, berarti dulu SNMPTN nggak dapet, kemudian stick, tetap pilih opsinya teknik biomedik, SBM lolos ujian tertulis. Pertanyaannya, kenapa teknik biomedik, Evelyn? Kenapa teknik? Jadi dulu awalnya gue pengen masuk ke kedokteran, tapi setelah berbagai banyak pertimbangan, akhirnya gue memutuskan buat gak jadi masuk ke kedokteran. Tapi gue masih pengen masuk ke jurusan yang relate ke medis. Nah, yang relate ke medis kan bisa juga farmasi kan, tapi menurut gue farmasi terlalu spesifik di obat-obatan gitu. Gue pengen coba yang lebih luas lagi. Nah, kebetulan pas itu di UI itu tiba-tiba buka jurusan baru yang namanya teknik biomedik.
Nah, gue ngerasa itu relate banget sama medis dan gue bisa belajar banyak di sana. Terus butuh juga kompetensi di banyak bidang gitu. Jadi kalau misalkan farmasi kan jauh lebih ke kimia kan, tapi kalau di teknik biomedik gue ngelihatnya ini jauh lebih luas gitu. Ada fisika, kimia, biologi, dan lain-lainnya. Jadi gue daftar deh di sini. Oke, berarti memang ketertarikannya di dunia STEM ya, dunia sains gitu ya, dan dunia Iya. medik juga masuk ke sana, dan dilihat kayaknya yang ada kolaborasi-kolaborasi singgungannya di teknik biomedik gitu ya. Nah, tapi teknik biomedik sendiri itu sebenarnya di bawah departemen apa? Kalau misalnya di teknik kan banyak tuh, mungkin satu rumpun sama teknik apa tuh, Evelyn? Kalau teknik biomedik di universitas lain sih gue nggak tahu ya, karena nggak semuanya sama. Kebetulan kalau di UI ini teknik biomedik masuknya di fakultas teknik. Kalau misalkan yang lain itu di universitas lain itu nggak selalu ada yang namanya teknik biomedik. Jadi ada yang ilmu biomedik gitu. Nah, kalau ilmu biomedik itu masuknya lebih ke sains MIPA gitu. Kalau misalkan di UI teknik biomedik masuknya di fakultas teknik dan di bawah departemen teknik elektro. Nah, biomedik sendiri itu ada kepanjangan nggak sih? Misalnya biologi sama medik gitu, atau memang namanya biomedik aja tuh, atau ada kepanjangan? Oh enggak, memang Oh, biomedik namanya aja. memang biomedik aja ya? Oh, ngasal nih gue, mau panjang-panjangin biar ada apa gitu kan, biar orang kayak, oh gitu. Oke, mau tanya Evelyn, tentang scoping. Di teknik biomedik tuh belajarnya apa aja sih? Jadi di tahun pertama, tepatnya di semester 1 itu pelajarannya masih luas banget, masih yang umum banget, yang mirip dengan SMA, jadi masih dasar-dasar lah. Kita ada belajar praktikumnya juga yang masih fisika listrik, fisika mekanika, itu yang masih dasar-dasar banget. Terus ada biologi teknik, pokoknya itu masih dasar banget lah yang semester 1. Semester 2 itu kita masih lumayan dasar juga, tapi kita ada matkul dasar sistem digital. Nah, dasar sistem digital itu kita ada belajar tentang digital. Nah, itu kan bersinggungan dengan teknik komputer kan. Kalau untuk lebih masuk ke dalam jurusannya lagi itu ada di semester 3. Kita udah masuk ke pengantar teknik biomedik. Nah, mulai dari sana kita udah masuk ke pendalamannya nih. Jadi kita ada belajar sinyal dan sistem, lalu kita juga ada belajar pencitraan medis, teknologi pencitraan medis, lalu ada juga udah masuk ke biomekanika, biomaterial sampai semester ini gitu. Jadi udah benar-benar masuk ke dalam banget dari semester 3. Jadi mulai dari semester 3 itu kita udah belajar tentang pengantar teknik biomedik. Nah, dari situ kan udah masuk ke pengantarnya nih. Di semester 3 kita juga ada belajar tentang etika teknik biomedik. Jadi sebagai seorang engineer biomed itu kita harus punya etika kayak gimana. Nah, mulai dari semester 3, lanjut ke semester 4, 5, 6 itu udah masuk ke pendalamannya. Kita udah belajar tentang sinyal dan sistem, medan elektromagnetika, lalu kita udah belajar tentang teknologi pencitraan medis, jadi biomekanika, biomaterial, dan kita juga udah mulai kerja praktik sekarang di semester 6. Oke, berarti wah itu ya tadi teman-teman gambaran dasarnya yang awal-awal ya tetap masih pengenalan ya, adaptasi, belajar tentang perteknikan, baru lama-lama mulai menjurus dan lebih banyak ke fokusnya di praktek gitu. Nah, Evelyn satu Iya, angkatan sendiri ada berapa orang Evelyn? Teknik ada biomedik. 36 orang kalau di angkatan gua. 36 tuh teman-teman, masih sedikit, masih sangat seksi sekali jurusannya dan masih banyak yang bisa dieksplor. Nah, lalu Evelyn ketika di biomedik sendiri, persentase atau proporsi antara kayak belajar di kelas sama di laboratorium praktek itu kira-kira berapa tuh? 30%, 70% kah? 40, 60 kah atau gimana tuh? Kalau jujur, prakteknya itu gue bisa bilang adalah 10%. Karena praktek di teknik biomedik ini masih kurang banget. Selama kita praktek di jurusan ini, kita itu cuma praktek di mata kuliah yang berhubungan dengan jurusan lain. Contohnya kayak dasar sistem digital. Itu sebenarnya matkul yang berasal dari teknik komputer kan. Nah, di situ kita ada praktek. Terus ada juga mata kuliah rangkaian elektronika. Nah, itu kan sebenarnya mata kuliah yang bersinggungan dengan teknik elektro. Nah, kita ada praktek juga di sana.
Tapi untuk yang biomedik kita belum ada praktek. Kenapa? Karena teknik biomedik ini jurusan baru di UI, jadi kita belum punya laboratorium sendiri. Sedangkan laboratorium sebenarnya udah jadi dan baru jadi banget beberapa bulan lalu. Jadi karena kita udah kelewatkan mata kuliahnya, jadi nggak mungkin praktek sekarang gitu. Tapi sebagai gantinya, angkatan bawah udah mulai praktek dan sekarang angkatan kita yang jadi asisten laboratorium yang akan mengajarkan mereka di prakteknya. Oh gitu. Kalau biomedik sendiri di UI pertama kali tahun berapa, tahu nggak munculnya jurusan ini? Pertama kali di angkatan gua, berarti tahun 2018. Oh berarti hebat banget dong. Evelyn tahu jurusannya dan itu memang baru buka terus masuk. Jadi angkatan pertama. Betul. Bikin sejarah nih, mahasiswa berprestasi di angkatan pertama dalam sejarah biomedik UI ini. Keren. Nah Evelyn, kalau ada orang yang ngomong begini ya, mitos atau fakta, teknik biomedik itu adalah dokter di masa depan. Nah, gimana tuh Evelyn? Kalau pertanyaannya teknik biomedik itu adalah dokter di masa depan, gue akan bilang itu mitos. Kenapa? Karena teknik biomedik itu tidak boleh berhubungan dengan pasien. Kita nggak boleh nyentuh pasien sama sekali. Jadi sebenarnya tugasnya berbeda dengan dokter. Tapi satu hal yang gue yakin adalah fakta, di dunia masa depan medis pasti akan ada teknik biomedik. Oke, menarik nih. Jadi kalau boleh dibilang infrastrukturnya kayak mesin-mesinnya, alat-alatnya, pemeriksaannya, diagnosanya, itu mungkin semua berawal dari biomedik, betul nggak? Iya, betul. Oke. Nah, tapi Evelyn ketika di perjalanan kuliah sendiri, ini kan Evelyn di 2018 masuk kuliah, ini udah tahun ketiga, mungkin akan masuk ke tahun keempat. Sudah pernah membuat sesuatu nggak kayak prakarya atau masterpiece gitu, misalnya bikin alat apa gitu, atau misalnya ngapain, bikin apa gitu, ada nggak yang memorable banget? Paling sebenarnya cuma sampai prototype aja sih. Contohnya apa tuh, kayak boleh dijelasin nggak? Prototipenya apa, kegunaannya apa? waktu kita praktikum rangkaian, waktu kita praktikum dasar sistem digital, kita waktu itu ada proyek akhir. Nah, di proyek akhir kita bikin lampu lalu lintas untuk tunanetra. Jadi di rangkaian itu kita bikin supaya bisa membantu tunanetra untuk melewati penyeberangan jalan. Nah, contohnya seperti itu sih. Tapi kalau untuk proyek yang gede itu belum ada. Kalau misalkan dari jurusan sendiri belum ada. Paling kalau misalkan ada anak-anak yang ikut riset dari dosen itu baru ada. Bikin sesuatu. Tadi menarik banget loh, lampu lalu lintas untuk tunanetra. Wih, itu prototipe tapi ya belum sampai barang jadi ya. Kalau sampai barang jadi bisa bikin jadi startup sendiri, nanti cari investor untuk kembangin tuh. Karena itu useful banget. Nah, lalu Evelyn sendiri kalau misalnya lihat ya, ketika udah mungkin 3 tahun, 4 tahun ini, ketika masuk di biomedik UI, suka dukanya apa sih? Boleh cerita nggak? Kalau sukanya, yang pertama, seperti yang udah gue bilang tadi, karena teknik biomedik itu jurusan yang sangat multidisiplin, jadi kita bisa belajar banyak di sini. Itu suka yang pertama. Kita bisa belajar banyak hal baru dan bisa belajar banyak hal-hal yang nggak cuma menjurus di satu spesifik bidang aja, satu bidang yang spesifik. Yang kedua, kalau buat gue sendiri, karena gue emang dari awal ketertarikannya di bidang medis, gue pribadi merasa senang banget masuk ke teknik biomedik karena gue bisa mendalami banyak hal tentang medis gitu. Bukan cuma dari sisi manusianya aja, tapi juga dari alat-alatnya, teknologinya, segala macam. Kalau misalkan dukanya, yang pertama karena teknik biomedik di UI ini adalah jurusan baru. Jadi seperti yang gue bilang tadi, fasilitasnya kurang banget. Laboratoriumnya baru jadi sekarang.
Jadi waktu di masa angkatan gua kita nggak dapat praktek yang berhubungan dengan biomedik secara langsung gitu. Belum yang benar-benar menjurus ke teknik biomedik. Selain itu dosennya juga kurang. Jadi kita kekurangan dosen yang bervariasi. Karena tadi kan gue udah bilang kalau misalnya teknik biomedik multidisiplin. Jadi otomatis kita butuh dosen yang banyak juga dong, yang berasal dari banyak rumpun dan banyak keahlian. Tapi jujur aja sampai sekarang dosennya ini belum begitu bervariasi. Jadi terkadang ada beberapa mata kuliah yang gue ngerasa masih perlu inilah ya dieksplor lagi karena masih baru dan ya harapannya dosen-dosennya lebih banyak lagi ya biar lebih banyak belajar. Iya. Oke, menarik nih. Nah, Evelyn sendiri kan mapres nih, berarti jago banget loh. Rahasianya apa sih kok bisa jadi mapres? Bidang akademik lagi. Apakah karena Evelyn memang benar-benar suka atau memang Anda ini jenius? Bisa semuanya. Programming Anda bisa, engineer Anda bisa, bisnis juga Anda bisa. Ya, kemarin bisnis bikin proyeksi keuangan ya untuk rumah sakit. Apa nih resep rahasianya nih? Resep rahasianya sih nggak ada ya. Nggak ada sih, apaan sih? Apakah mungkin kayak sering belajar di malam hari ketika orang-orang sudah belajar di siang, belajar lagi malamnya, lebih rajin, lebih extra effort, atau baca-baca jurnal, apa gimana nih? Kalau gue jauh lebih rajin dari orang atau enggak, gue nggak tahu sih. Tapi gue itu tipe yang mau mendapatkan sesuatu sih. Jadi gue bukan cuma kayak mengejar yang penting nilainya cukup gitu. Kalau gue pribadi, gue orangnya lebih kayak tipe yang di matkul ini gue mau ngerti mata kuliah ini gitu. Jadi menurut gue karena itu mungkin gue belajarnya ekstra daripada yang orang lain. Contohnya misalkan ada satu matkul yang udah terkenal nih, dosen ini pasti kasih nilai bagus. Tapi gue juga nggak benar-benar ya udah santain aja, ya udah jelek-jelekan aja. Yang penting kan nilainya pasti bagus. Tapi kalau gue tetap mau ngerti di mata kuliah ini. Jadi mungkin itu yang bikin ternyata nilai gue juga lebih ekstra karena gue belajar lebih kayak gitu ya. Tapi gue juga kurang tahu sih. Wah, Anda sangat humble sekali ya. Berarti prinsipnya gini ya, intinya adalah ketika Evelyn belajar bukan tujuan akhirnya bukan nilai, tapi adalah ilmu yang dari matkul itu sendiri ya, yang mau dipelajarin supaya nanti bisa berguna diaplikasiin. Iya. Menarik nih teman-teman. Ya, kenapa? Karena menurut gua bidang kita ini adalah bidang yang sangat berat. Jadi kalau misalkan kita cuma belajar waktu butuh nilai doang itu nggak bisa banget gitu. Banyak banget yang bisa dieksplor di bidang kita. Nah ini teman-teman semua viewers ataupun teman-teman yang sudah masuk ke jurusan teknik biomedik, mungkin adik tingkatnya Evelyn atau teman-teman Evelyn, nah itu salah satu kunci yang tadi ingin bisa berprestasi di sana, itu jadi bonus aja tambahan. Tapi yang penting memang benar-benar pengen tahu, pengen belajar ilmunya apa, dan ya mata kuliahnya juga cukup variatif, jadi kalau bisa belajar sebanyak mungkin, karena ini lengkap banget. Evelyn sendiri, kalau lihat ada ciri-ciri khusus nggak sih mahasiswa atau mahasiswi di teknik biomedik? Itu sih nggak ada ya. Itu balik lagi tergantung ke orangnya masing-masing. Kalau kita ngomong soal ambisius, itu kan juga tergantung. Ada yang ambisius, ada yang enggak. Kalau yang ada juga yang rajin ikut organisasi, ada yang enggak. Ada juga yang suka ikut proyekan dosen, ada juga yang enggak. Jadi nggak ada ciri-ciri khusus. Oke, Evelyn, Anda pernah bolos nggak dari kelas? Ayo, ini mahasiswa berprestasi kita tanya nih. Kelas offline atau online nih kok? Waduh, oh iya, saya ada offline dan online. Kalau offline dulu, dua-duanya ya, offline sama online. Kalau offline, jujur gue nggak ingat gue pernah bolos atau enggak. Tapi yang gue ingat sekarang, gue belum pernah bolos sih. Kalaupun gue pernah bolos itu harusnya dengan alasan yang emang urgent gitu, emang
nggak bisa ditunda alasannya. Ya. Seingat gue gitu ya. Kalau Kalau online, untuk ada bolos, tapi kalau di online itu kan di-record kan kelasnya, jadi setelah kelas nanti waktu gua luang gua nonton lagi sendiri gitu. oh tetap bertanggung jawab lah ya. Kalau misalnya Iya. benar-benar bolos, nggak ngapa-ngapain, nih tolong dosennya Evelyn yang nonton video ini, Anda catat ya, ini orangnya. Nggak bercanda. Dia orangnya bertanggung jawab, gitu. Nah, pengen tanya lagi, kalau misalnya teknik biomedik sendiri, prospek karir atau prospek kerjanya itu kira-kira gimana ya? Prospek karir. Banyak juga sih yang nanya soal ini karena belum tahu sebenarnya teknik biomedik nanti pas lulus jadi apa aja. Yang pertama bisa di lembaga penelitian. Contohnya kayak LIPI, kayak IMERI, atau BATAN, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Bisa di lembaga yang dari pemerintah ataupun non-pemerintah. Pokoknya yang meneliti tentang teknologi medis. Lalu bisa juga di perusahaan. Yang kedua bisa juga di perusahaan alat-alat medis atau perusahaan farmasi. Nah, di sana kita bisa kerja di bagian research and development. Terus bisa juga nomor 3 kita jadi tenaga pendidik pastinya, jadi dosen. Dari jurusan apa aja bisa jadi dosen kan. Yang keempat kita bisa juga jadi wirausahawan. Jadi kita membangun bisnis yang masih berhubungan dengan alat-alat medis. Jadi bisnis kita bangun perusahaan alat-alat medis contohnya. Yang kelima, kita juga bisa kerja di instansi pemerintahan, contohnya kayak Kementerian Kesehatan, gitu. Jadi, jadi sebenarnya terus. masih cukup luas juga. Oh iya, gue lupa, di rumah sakit juga bisa. Yang keenam, kita juga bisa di rumah sakit sebenarnya. Untuk saat ini dari Kemenkes itu udah mengeluarkan peraturan kalau di setiap rumah sakit wajib ada tenaga teknik biomedik. Tapi masalahnya itu sampai sekarang tenaga teknik biomedika yang diterima di rumah sakit itu masih D3 elektromedik. Dan setahu gua sampai sekarang teknik biomedik ini S1 teknik biomedik ini belum bisa bekerja di rumah sakit. Tapi mungkin di masa depan akan bisa. Oke, jadi buat teman-teman viewer yang kayak misalnya ragu, waduh ini kan jurusannya baru, belum tahu prospek karirnya apa. Tadi Evelyn udah jelasin, ada 6. Bisa banyak banget. Teman-teman mau jadi peneliti, bisa. Akademisi, bisa. Pendidik, bisa. Profesional, bisa juga. Ataupun mau jadi entrepreneur, yang tadi bisa juga. Kalau Evelyn sendiri kira-kira kemana nih gambarannya nih? Sudah ada bayangan belum? Mau dari 6 Kalau itu gue mau sendiri, masuk? Ya. Kalau gue sendiri, kalau misalkan di masa depan, waktu gue lulus, di rumah sakit itu udah memperbolehkan sarjana teknik biomedik untuk kerja di rumah sakit, gue akan ke rumah sakit. Kalau enggak, gue akan lebih ke lembaga penelitian. Oke, berarti ini memang passionnya meneliti inovasi buat produk-produk baru yang bisa bermanfaat. Kayak tadi contohnya bikin prototipe untuk tunanetra. Nah, kalau kelompok yang lain bikin prototipe apa lagi tuh, Evelyn? Ada tahu nggak dari teman-teman yang menarik-menarik gitu? Gue kurang tahu semua inovasi dari kelompok-kelompoknya, tapi yang gue ingat ada satu yang bikin kayak sejenis alarm pengingat untuk makan pil atau makan obat. Lalu ada kelompok lain juga yang bikin sejenis sistem eskalasi informasi. Jadi ketika si pasien ini terjadi sesuatu yang gawat darurat di pasien ini, nanti belnya akan langsung terhubung ke counter si suster. Jadi si suster akan langsung tahu kalau misalkan ada terjadi sesuatu sama pasien ini. Contohnya itu sih yang gue ingat. Wah, menarik. Tapi ini ada kaitan sama IoT nggak, Evelyn? Internet of Things. Karena tadi sebenarnya iya ya, masuk ya, IoT ya. Sangat berkaitan. Tapi kalau di mata kuliah kita itu, waktu itu yang kita cuma bikin di sistem digitalnya aja kok. Tapi kalau misalnya mau dikembangkan, pasti sangat berhubungan dengan IoT. Iya ya, karena menarik banget tuh. Bahkan di luar negeri ya, kalau nggak salah tuh sudah ada pil yang bisa ditelan, Evelyn.
ketika pilnya ditelan, dia bisa mendeteksi tubuhnya itu kira-kira ada something wrong apa. Jadi kayak dimasukin sensor gitu, IoT juga gitu. Terus sama juga kayak ada pengingat kalau misalnya dia kadar airnya kurang, dehidrasi. Nah, jadi dibikin alat biar kasih tahu, oh ini kadar airnya kurang dalam tubuh, dia harus minum. Jadi itu menarik sih, dan teknik biomedik juga masuk ke sana. Berarti kalau misalnya alat-alat mesin-mesin di rumah sakit gitu, Evelyn familiar dong ya? Ini cara kerjanya begini, nanti kalau rusak apa yang dibenerin, apa yang bisa diimprove, fungsinya apa, bisa dong berarti? Sampai saat ini kalau misalkan mengerti atau enggak ini mesin apa, itu mesin apa, iya mengerti. Tapi kalau sampai dalam banget udah bisa ngelakuin kalibrasi, sampai situ belum sampai situ sih kalau misalkan berbicara soal itu, karena sebenarnya alat yang kita belajar itu kan banyak banget kan, dan kita juga bukan cuma mempelajari alat-alat medis. Jadi kayak yang tadi gue bilang, sebenarnya kekurangan dari multidisiplin itu terlalu banyak yang harus kita pelajari, jadi kita belum bisa mendalami satu hal gitu. Jadi seperti kayak nyomot-nyomot di banyak tempat gitu. Jadi lebih general ya. Nah, kalau S2 Ya, sendiri ada nggak Evelyn yang langsung penjurusan spesifik? S2-nya ada nggak atau S3 gitu? Biomedik. kalau S2 teknik biomedik ada. Di UI juga ada. Ya, ada. Mau nggak Biasanya masuk kalau di S2? S2 itu kan kita udah masuk ke topik pendalaman gitu. Kita maunya masuk lebih ke mana. Terus gimana? Lu mau S2? Langsung biomedik lagi? Kalau S2 belum ada rencana sih. Oke, jadi profesional, jadi akademisi, expert, nanti baru lihat lah ya peluang pendidikannya gimana lagi ya. Iya. Nah, oke. Menarik nih teman-teman. Jadi kita udah bahas sama Evelyn tentang jurusan biomediknya, ya itu menarik banget teman-teman, karena multidisiplin. Belajarnya luas banget, dan ini bisa mengkombinasikan tentang ilmu engineer ditambah dengan ilmu medical. Nah, bisa tuh dikombin masuk ke sana. Evelyn tadi juga ada mention belajar tentang elektro, tentang metalurgi, tentang mesin, kemudian juga tentang programming, masuk juga kepada biologi, obat-obatan, vaksin juga dia punya pengetahuannya. Wih, ini menarik banget nih. Jadi buat teman-teman yang mau coba langsung, boleh teknik biomedik. Bisa tuh. Masa depan sangat menjanjikan. Nah, Evelyn, ada pesan nggak atau saran? Mintanya dua ya. Yang pertama untuk adik-adik yang masih SMA, yang mau masuk teknik biomedik, sarannya apa? Kemudian yang kedua, yang udah join di teknik biomedik, apa sarannya? Kalau saran untuk anak-anak SMA yang belum masuk ke teknik biomedik, gue saranin ke kalian untuk benar-benar explore terlebih dahulu sebenarnya teknik biomedik itu jurusan apa, prospeknya apa, belajarnya apa, dan ngapain aja di situ. Jadi jangan sampai nanti kalau udah masuk bilang salah jurusan. Karena banyak juga, nggak sedikit dari teman-teman gue yang merasa kayaknya gue nggak cocok di sini gitu. Jadi menurut gue lebih baik benar-benar di-explore dulu. Karena ini di teknik biomedik juga menurut gue jurusan yang cukup berat dan banyak banget yang harus kita pelajarin. Jadi bukan cuma dari isi satu doang, tapi yang banyak hal yang tadi gue bilang. Kalau untuk anak-anak yang udah masuk ke teknik biomedik, karena udah masuk, ya lakukanlah yang terbaik gitu. Tugas-tugas di teknik biomedik itu kan juga banyak kan, jadi jangan deadliner lah kalau bisa. Kalau gue pribadi tipenya yang sangat nyicil, jadi sekali dikasih tugas gue akan nyicil secepat mungkin untuk diselesaikan. Gitu. Jadi menurut gue baiknya juga seperti itu sih daripada mepet-mepet kerjanya, nanti kalau misalnya nambah tugas lagi tiba-tiba kalang kabut sendiri gitu. Jadi menurut gua itu sih, kalau misalnya untuk anak-anak yang udah masuk ya semangatlah, ya jangan malas-malas. Ini saran dari angkatan pertama biomedik UI, Mapres nih. Jadi teman-teman nyicil, jangan SKS ya. Sistem kebut sejam tuh, sejam sebelum ujian baru belajar tuh, jangan dicicil kalau bisa. Oke, Evelyn, thank you banget nih udah sharing tentang teknik biomedik di sini, dan harapannya semoga viewers di sini bisa dapat knowledge atau informasi terbuka wawasannya tentang teknik biomedik, dan mereka juga bisa ingin coba. Nah, teman-teman semua,
ini video kami buat kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan tentang teknik biomedik, nanti boleh ya hubungin Evelyn atau tulis di kolom komentar. Nanti akan kita coba bahas bersama. Gitu teman-teman. Thank you banget ya Evelyn udah mau sharing-sharing di sini. Semoga sehat selalu Evelyn, dan untuk teman-teman viewers, bila Anda merasa video ini bermanfaat, silakan Anda like, subscribe, dan komen, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Thank you teman-teman, selamat malam.